Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi prinsip desain grafis. Kenapa kita harus belajar prinsip desain grafis? Karena seni itu memang tidak mutlak bagus atau jelek, itu tidak mutlak, karena selera orang kadang juga berbeda-beda. Sama kayak kita lagi masak, ada orang yang suka mie goreng, ada yang suka mie kuah, ada yang suka bawangnya banyak misal, ada yang suka kecapnya banyak, ada yang suka sambalnya banyak, macam-macam. Nah, di prinsip desain ini setidaknya dengan ada prinsip desain meminimalisir hasilnya jelek dan pesan tidak tersampaikan dengan benar. Jadi gampangnya prinsip desain ini itu resep masakan. Kalau mau hasil desain grafisnya bagus tuh harus ikutin prinsip A, B, C, D gitulah, yang akan kita bahas nanti. Jika gitu resep masakan pun macam-macam. Kalau emang kamu yang suka asin misal, jadi pakai resep yang A. Kamu suka bawang atau suka manis, suka yang pedas-pedas, berarti resep yang B. Kira-kira kayak gitu. Yuk kita mulai masuk ke prinsip yang pertama, yaitu komposisi. Komposisi ini artinya penggabungan. Yang dimaksud di komposisi ini adalah kita menggabungkan elemen-elemen, menggabungkan komponen. Kalau sebelumnya yang udah kita bahas ya, kita gabungkan komponen yang udah kita pelajari kemarin. Jadi ada bentuk, warna, ada tekstur, ada apa lagi, ruang, dan lain-lain. Itu semua digabungin, nanti hasilnya bisa lebih beragam dan lebih enak dilihat. Jadi nggak yang hasil yang isinya cuma teks doang atau hanya bentuk dan teks, jadi kan ini monoton gitu. Jadi komposisi ini adalah penggabungan antara komponen-komponen yang dituangkan dalam satu kesatuan komposisi yang mantap. Untuk yang kedua selanjutnya yaitu keseimbangan. Nah, keseimbangan ini kadang yang bikin agak bingung juga dipahami kalau sekilas. Keseimbangan dapat dicapai dengan menampilkan unsur-unsur desain seperti bentuk dan ukuran, warna, tekstur, dan sebagainya, agar unsur-unsur yang ada dikomposisikan dengan serasi, sepadan, dan memberi kesan mantap serta tepat pada tempatnya. Keseimbangan ini sendiri ada dua ya, simetris dan asimetris. Bisa dilihat contohnya, yang kanan itu asimetris, yang kiri simetris. Lihat antara gambar itu kita tarik garis tengah, lalu kita lihat perbandingan dari kanan dan kirinya. Perbandingan kanan dan kirinya terlihat tuh. Yang simetris itu berarti sama perbandingan kanan kirinya. Kalau yang asimetris beda tapi seimbang. Bentuknya beda tapi seimbang, itu asimetris. Jadi bentuknya bisa beda asal seimbang. Nah, di asimetris kita lihat ada kotaknya beda-beda kecil-kecil. Itu bisa juga digambarkan sebagai komponen. Misal yang di asimetris itu yang satunya gede itu gambar misal, atau teks full misal. Nah, yang sisi satunya itu ada perpaduan antara gambar, antara teks,
antara gambar, teks, warna, ya komponen-komponen itu, bentuk itu dipadukan. Jadi kanan kirinya tetap bisa seimbang. Nah, kita lihat hasilnya yang simetris. Yang simetris ini ditarik garis tengah untuk kita memudahkan melihat keseimbangan dari kanan dan kirinya. Kita tarik aja garis tengah, kita lihat kanan kirinya kayak gimana. Simetris itu berarti kanan kirinya mirip. Kanan kirinya mirip. Nah, terlihat ini sih jelas ya kalau simetris mah. Nah, kalau yang asimetris gimana? Lihat perbandingannya. Mungkin agak bingung juga nih ya. Dua gambar ini tuh seimbang. Kalau kita tarik garis tengah, lihat kanan kirinya. Tapi dia beda tata letaknya. Ada yang tengahnya itu berupa teks, pojok atas dan bawahnya pakai gambar. Ada yang gambarnya ditaruh di tengah-tengah disusun. Tapi intinya di dua kubu, di dua sisi itu dia seimbang. Beda di penempatan. Dan beda di jenis komponen yang dipakai. Tapi dia seimbang kanan kirinya. Gitu. Beda lagi kalau yang nggak seimbang itu biasanya dilihat mata itu nggak enak. Ruangnya terlalu banyak biasanya. Dia ada ruang kosong tapi terlalu banyak atau tidak tepat posisinya. Tiba-tiba ada ruang kosong di samping sisi yang bagian tengah. Tiba-tiba ada ruang kosong besar banget misal. Terus teksnya ada di atasnya. Gambarnya kecil. Nah, kalau memang di dua sisi itu ada ruang yang terlalu banyak juga di antara dua sisi itu biasanya tidak seimbang biasanya. Nah, selanjutnya irama atau gerakan atau ritme. Irama atau ritme atau gerakan merupakan upaya memvisualisasikan unsur gerak pada media grafis yang statis. Penampilan gerak ini dilakukan untuk mendapatkan unsur dinamis dalam menambah nuansa penekanan yang informatif. Oke, kita lihat coba hasilnya kayak gimana. Nah, di sini ada dua contoh yang saya lihatkan. Yang satu dia memvisualisasikan geraknya itu berupa bentuk yang disusun, terus jadilah visualisasi gerak. Kalau yang satunya warna, dia iramanya berupa warna, dari warna langitnya ya kan, dan warna danaunya juga bisa itu. Jadi banyak di gambar ini yang dia pakai visualisasi geraknya warna. Nah, di situ saya tulis pengulangan bidang atau ruang yang ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan irama. Pengulangan kalau yang di bagian bentuk yang ditata itu memang benar-benar bentuk aja ya. Kalau jadi sebenarnya bisa diartikan pengulangan bidang atau ruang atau komponen. Sebenarnya pengulangan komponen. Komponennya bisa warna, bisa bentuk, bisa bidang, bisa ruang, dan lain-lain. Yang ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan irama. Oke, kira-kira kayak gitu gambarannya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah proporsi. Proporsi adalah suatu perbandingan antara suatu unsur atau materi yang satu dengan yang lain.
Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang menentukan baik tidaknya suatu komposisi atau struktur atau susunan dan seterusnya dalam mewujudkan bentuk. Bisa merupakan perbandingan ukuran, perbandingan posisi, ataupun perbandingan ruang yang berelasi dengan satuan ukuran panjang, lebar, tinggi. Gampangnya proporsi ini adalah porsi atau ukuran. Kita coba langsung ke contoh, kita bahas proporsi. Apapun kalau tidak sesuai porsi pasti tidak enak, berlebihan gak enak, kurang pun gak enak. Kita nanti coba langsung bandingkan ya, dua desain. Di sini saya menaruh dua desain pamfletnya anak Ismaha tahun ini dan tahun lalu kalau nggak salah. Nanti kita lihat perbedaannya. Porsinya ada yang desain yang porsinya itu lebih, ada yang porsinya kurang. Nanti silahkan di analisis sendiri ya. Jadi dalam suatu desain, kalau komponennya itu ada yang porsinya berlebihan atau kurang, pasti hasilnya nggak enak. Tadi kita analogikannya dengan kita lagi masak, tapi bagus menurut kita, enak menurut kita, bisa jadi menurut orang lain jelek, nggak enak. Sama kayak tadi, sesuai selera. Jadi porsi ini nggak bisa diatur secara mutlak juga gitu. Resepnya si A sama resepku ya beda. Kalau saya sukanya main warna misal, kalau dia sukanya main teks, nah, misal kayak gitu, beda. Ya semoga sih hasilnya sama-sama bagus, orang yang bisa menilai. Makanya tadi di awal saya bilang, dalam seni itu tidak ada yang mutlak bagus, mutlak enak. Kalau memasak ya, masak itu seni ya, ada yang mutlak karena selera orang bisa beda-beda. Kayak kita lihat perbandingannya dua desain poster pamflet anak Ismaha. Nah silahkan kalian analisis sendiri, dari dua pamflet ini yang lebih bagus yang mana, yang porsinya pas yang mana, yang berlebihan yang mana. Bisa dilihat berlebihan di apa. Bisa berlebihan itu sesuai sama komponen itu ya, komponen apa yang berlebihan, apakah warna, apakah bentuk, apakah ruang, atau di situ ada teks, gambar, ya kan? Mana yang paling sesuai porsi, mana yang paling pas sesuai porsi, mana yang berlebihan, porsinya berlebihan, ada yang berlebihan, ada yang kurang. Silakan kalian analisis sendiri, karena memang kalau saya bilang si ini porsinya berlebihan misal, atau ya si ini porsinya kurang, itu juga nanti bisa rancu ya, karena tadi saya bilang tidak ada yang mutlak. Jadi kalau saya bilang ternyata bagus yang A karena porsinya pas gini, bisa jadi di kamu beda, karena kamu lebih suka kecapnya banyak misal kayak gitu kan. Kalau si B sukanya sambalnya yang banyak. Nah silahkan analisis sendiri. Yang terakhir, kesatuan atau unity. Kesatuan itu bahasa Inggrisnya unity, atau keserasian bahasa Inggrisnya harmony. Nah keserasian atau kesatuan ini adalah prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan di antara unsur-unsur desain lainnya. Kalau saya sih lebih gampangnya ngomongnya sih apa ya, macem matching, nggak nabrak. Penggabungan elemen-elemen atau unsur-unsur desain dengan memperhatikan keseimbangan, irama, perbandingan, dan semuanya dalam satu komposisi yang utuh agar nikmat untuk dipandang, dan hasilnya nikmat dipandang. Kesatuan untuk keserasian, kita lihat contohnya. Nah kita lihat dia di sini bentuknya dan warnanya beda-beda, tapi gak nabrak dengan warnanya tuh macam, tetap matching, tetap pas. Warnanya beda-beda tapi
tetap pas, bentuknya juga beda-beda tapi tetap pas. Nah itu harmoni, itu keserasian. Karena emang berbeda bukan berarti tak boleh bersama, justru berbeda akan indah jika memiliki tujuan yang sama. Komponen-komponen yang berbeda itu bisa saja kalian susun tapi ya itu, perhatikan warnanya. Perhatikan warnanya, jangan sampai akhirnya norak. Bentuknya juga gitu, perhatikan bentuknya lagi, jangan sampai akhirnya malah ini mau bikin apaan sih, kok dilihat nggak enak banget gitu. Jadi kesatuan prinsip terakhir ini tuh memperhatikan dia mengutamakan perbedaan itu, menyatukan perbedaan-perbedaan atau komponen-komponen yang berbeda-beda yang diramu jadi satu, tapi hasilnya tetap enak dilihat, hasilnya tetap serasi. Nah, agar sesuai prinsip harmoni tadi, desainer grafis harus menguasai teori warna dan paham mengenai roda warna. Atau juga bisa menggunakan tool online. Jadi ada roda warna online. Situsnya udah saya cantumkan. Di situ teman-teman bisa cek perpaduan warna. Misal saya mau warna merah, perpaduannya apa yang pas ya. Di situ keluar semua. Ada 3 situs yang saya tampilkan, silahkan dicek. Di situ kalau kita lagi desain enak, kalau kita mau milih warna apa, ternyata warna ini sama ini ternyata nggak cocok. Nah itu bisa dilihat di sini. Oke, itu untuk hari ini. Nanti kita lanjut diskusinya di grup chat. Terima kasih.